Perkenalkan, nama saya Ikadek Doni Anggriawan, nomor induk mahasiswa 8597 14984 dari UT UPBJJ Palu, jurusan PGSD. Hari ini saya akan melakukan percobaan praktikum modul 7 tentang lensa cembung dan cermin cekung, yaitu KP3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cermin. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya yang berfungsi untuk memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sedangkan lensa adalah piranti optis tembus cahaya yang dibatasi oleh dua permukaan bidang bola atau salah satu bidang batasnya adalah bidang datar. Cermin sendiri ada yang cermin cekung dan cermin cembung, di mana cermin cekung adalah cermin dengan permukaan pantulan melengkung ke dalam, sedangkan cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan pantulan melengkung keluar. Sedangkan lensa cembung adalah lensa yang lebih tebal di bagian tengah daripada tepinya. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama ada sendok sebagai cermin cekung bagian depannya dan cermin cembung bagian belakang. Kemudian ada lensa cembung yaitu kaca pembesar. Terus ada sumber cahaya atau benda yaitu lilin dan korek untuk menyalakan apinya. Kemudian ada penggaris untuk mengukur jarak dari benda dan layar. Untuk layar di sini saya menggunakan tembok putih untuk memantulkan bayangannya. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk menentukan jarak titik api atau titik fokus atau yang bisa dilambangkan sebagai F pada lensa cembung dan cermin cekung, serta menentukan kekuatan lensa pada lensa cembung. Selain itu, tujuan lain dari praktikum yaitu untuk mengamati sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dan cermin cekung dan mengamati sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung atau kaca pembesar. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan pertama, yaitu untuk melihat titik fokus pada cermin pada lensa cembung, yaitu menggunakan lensa cembung dari kaca pembesar. Adapun prosedurnya dilakukan adalah untuk menyusun bagian lensa cembung pada dudukannya, terus diletakkan posisinya itu berada di antara benda dan juga layar. Selanjutnya kita akan mengamati jarak benda dan juga jarak dari lensa ke layar. Selanjutnya diulangi percobaan dalam beberapa kali kedudukan yang berbeda. Baiklah, jarak pertama yang akan diukur yaitu jarak benda ke lensa cembung, yaitu 20 cm. Mari kita ukur berapakah jarak dari lensa ke layar. Diperoleh sekitar 15 cm fokus dari layarnya. Selanjutnya kita variasikan jaraknya yaitu 10 cm dan 15 cm. Kita cek fokusnya. Diperoleh jarak yaitu sekitar 10 cm. Jarak benda 15, jarak bayangan 10 cm. Selanjutnya akan lebih dekat lagi yaitu jarak benda 10 cm. Kita cek jarak dari lensa ke layar itu sebesar 5 cm.
Baiklah, kita ke percobaan yang berikutnya, yaitu menggunakan sendok bagian depannya sebagai cermin cekung. Mari kita lihat dari jarak pertama, yaitu jarak benda ke cermin, yaitu 7 cm. Jarak 7 cm. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari benda ke layar. Fokusnya itu diperoleh sekitar jaraknya yaitu 10 cm. Selanjutnya kita dekatkan lagi di jarak 5 cm, diperoleh sekitar 15 cm. Selanjutnya cermin kita dekatkan lagi jarak 3 cm. Bayangan semakin jauh, sekitar jarak 20 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk visual dari pantulan cermin cekung dan cermin cembung, serta sifat bayangannya, baik itu menggunakan cermin cekung atau cermin cembung ataupun menggunakan lensa cembung. Baiklah, pertama prosedurnya yaitu kita akan memegang sendok untuk yang cermin cekung pada bagian depannya. Permukaan depannya itu didekatkan ke benda uji, yaitu lilin, dan amati bagaimana bentuk objek itu. Kemudian langkah berikutnya dilakukan juga hal yang sama untuk cermin cembung, dilakukan dibalik seperti itu. Kemudian untuk lensa cembung juga dilakukan pengamatan menggunakan kaca pembesar. Baiklah, kita langsung saja kita akan mengamati bayangan yang terbentuk dari lensa cekung di jarak 20 cm. Dapat dilihat dari jarak 20 cm bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya pada jarak sedang yaitu 10 cm, bayangannya berbentuk nyata, terbalik, dan sama besar. Untuk jarak dekat yaitu 5 cm, dapat dilihat benda berbentuk maya tetapi tegak dan diperbesar. Selanjutnya untuk cermin cekung, cermin cembung, bentuk bayangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya untuk lensa cembung, kita lakukan untuk jarak dekat, yaitu F-nya itu kurang dari sekitar 5 cm. Dapat dilihat bentuknya maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya jarak jauh, yaitu kurang lebih dari 2F, yaitu sekitar 25 cm. Dapat dilihat bayangan yaitu nyata, diperkecil, dan terbentuk di layar yang agak maya, itu buram-buram sedikit, dan diperbesar. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu untuk percobaan titik fokus pada lensa cembung diperoleh F rata-ratanya sebesar 6,44 cm atau sekitar 0,644 meter.
Selanjutnya akan dihitung yaitu kekuatan lensa, yaitu dengan rumus 1 berbanding F dalam satuan meter. F tadi diperoleh dari rata-rata yaitu 0,06 meter. Diperoleh hasil kekuatan lensa sebesar 15,52 dioptri. Untuk selanjutnya titik api untuk cermin cekung itu diperoleh rata-rata titik api atau fokusnya yaitu sebesar 3,25. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu meskipun kedudukan jarak benda atau lensa maupun layar diubah untuk mencari titik fokus, nilai jarak pada benda yaitu S dan nilai jarak bayangan yaitu S bayangan akan selalu berubah secara sebanding untuk mempertahankan posisi tajamnya. Yang kedua yaitu melalui perhitungan matematis, nilai jarak titik api atau fokus yaitu F dari sebuah alat optik akan selalu bernilai tetap atau konstan, karena hal tersebut merupakan karakteristik fisik asli dari lensa maupun cermin itu sendiri. Untuk pengamatan fisik cermin cekung menghasilkan bayangan yang bervariasi, yaitu maya tetap diperbesar hingga nyata terbalik diperkecil jika bendanya jauh. Kemudian cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil pada semua jarak. Untuk lensa cembung dapat menghasilkan bayangan maya tegap diperbesar dan bayangannya nyata terbalik jika benda di luar fokusnya. Demikian percobaan kali ini, terima kasih.